Hai teman-teman semua, terima kasih telah mampir ke channel ini. Dan sebelum kita masuk ke channelnya, perkenalkan, nama aku Rusdiana Tanibau. Kalian bisa panggil aku Ros. Nah, saat ini aku telah menyelesaikan program studi sarjana keperawatan dan akan melanjutkan program nurse dalam waktu dekat ini. Jadi sekarang kita move on ke videonya. Jadi masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa perawat itu pembantu dokter. Nah, di sini saya akan mengklarifikasi bahwa perawat itu di era sekarang itu bukan lagi pembantu dokter, melainkan rekan kerja. Jadi mereka itu bekerja sama, saling membantu satu sama lain untuk menyelesaikan kasus, kayak permasalahan yang dialami seorang pasien. Jadi mereka saling membantu. Jadi perawat tidak bisa berdiri sendiri, dokter pun tidak bisa berdiri sendiri. Mereka saling membutuhkan. Jadi kalau kalian ketemu perawat di rumah sakit, kalian wajib memanggil mereka nurse, sedangkan dokter kan dipanggil dokter. Jadi jangan panggil lagi perawat, kalian panggil nurse. Jadi itu gelar mereka. Jadi gelar mereka itu NS. Kalau yang sarjana keperawatan yang sudah ambil nurse itu nama depannya itu NS, sedangkan dokter itu kan DR. Jadi mereka sederajat. Ilmu kedokteran itu adalah suatu ilmu dan seni yang mempelajari tentang penyakitnya dan cara penyembuhannya. Jadi keperawatan itu adalah pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat yang sakit maupun yang sehat. Jadi itu adalah pengertiannya. Jadi kalian bisa tarik kesimpulan bahwa perawat dengan dokter itu berbeda. Dari definisinya saja sudah berbeda. Jadi dokter itu bagaimana cara penyembuhannya, penyakitnya, sedangkan perawat itu pemberian asuhan. Jadi kayak memberikan asuhan. Jadi perannya itu pasti berbeda. Jadi peran dokter itu di rumah sakit itu lebih memecahkan masalah pasien tentang penyakitnya dan bagaimana cara penyembuhannya. Kalau dokter lebih penyembuhannya itu kayak pemberian obat. Mereka berkolaborasi dengan farmasi. Jadi dokter itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita itu dalam medis itu saling membantu satu sama lain. Perawat, medis, ilmu gizi, farmakologi itu saling bahu membahu untuk membantu menyembuhkan pasien. Jadi mereka tidak bisa berdiri sendiri. Kalau peran perawat di rumah sakit itu untuk membantu pasien memenuhi kebutuhan dasarnya yang diakibatkan dari penyakitnya. Jadi kalau misalnya pasien itu susah gerak, jadi kita kayak membantu pasien memenuhi, kayak membantu memandikan pasien tersebut supaya kebutuhan dasarnya juga terpenuhi, membantu misalnya kalau pasien tidak bisa makan, dibantu. Jadi begitu. Nah, misalnya nih, pasien masuk, perawat melakukan pengkajian, terus didapatkan bahwa pasien tersebut itu sesak, dan diagnosa perawat itu didapatkan bahwa ketidakefektifan pola nafas. Nah, perawat akan memberikan posisi 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Kalian bisa bayangkan kalau kalian sesak itu, kalian dalam posisi tidur. Nah, itu akan mengakibatkan pasien itu tambah sesak. Jadi kalian harus dalam posisi 90 yang setengah duduk itu untuk meluaskan ini paru-paru supaya pasien itu lebih mudah bernafas. Jadi itu sebenarnya untuk membantu pasien. Nah, perawat akan bekerja sama dengan dokter untuk pemberian oksigen. Jadi perawat tidak bisa memberikan oksigen tanpa melakukan kolaborasi dengan dokter. Jadi mereka perawat dan dokter akan berkolaborasi untuk memberikan oksigen. Nah, dokter juga melakukan pengkajian mereka sendiri. Jadi mereka melakukan pengkajian, perawat juga melakukan pengkajian apa yang didapatkan mereka. Jadi dokter melakukan pengkajian, terus didapatkan bahwa pasien tersebut itu dari hasil fototoraksnya, dari hasil pengkajian dokter bahwa didapatkan efusi pleura. Nah, saling mendukung kan? Karena didapatkan bahwa diagnosa dokter itu efusi pleura atau biasa orang sebut paru-paru basah.
itu makanya mengakibatkan ketidakefektifan pola napas, makanya pasien tersebut sesak. Nah, saling mendukung dari diagnosa dokter dengan diagnosa perawat. Jadi kalau dokter menjelaskan kepada keluarga pasien bahwa pasien didapatkan ternyata dia efusi pleura, ada air di paru-parunya, perawat itu tidak bisa menjelaskan hal itu kepada keluarganya, melainkan perawat menjelaskan bahwa berdasarkan diagnosa keperawatan bahwa pasien didapatkan ketidakefektifan pola nafas. Jadi makanya yang harus kami lakukan adalah pemberian posisi setengah duduk supaya pasien itu lebih bernafasnya itu lebih lega. Jadi jelaskan semua kepada keluarga pasien. Jadi kita ini perawat itu lebih kepada apa masalah yang dihadapi karena penyakitnya, kayak apa yang ditimbulkan, apa dampaknya dari penyakit tersebut. Jadi seperti itu. Nah, yang dilakukan perawat setelah melakukan pengkajian, kan kalau pengkajian itu kita kayak mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, terus kita mengumpulkan data. Nah, pengkajian itu biasanya dari hasil wawancara. Nah, wawancara itu bisa berupa subjektif dengan objektif, jadi saling mendukung. Misalnya pasien mengatakan saya sesak nafas, nah kita dapatkan bahwa ada bunyi kayak ronci, maksudnya kayak ada bunyi lain dari pernafasannya, kayak misalnya ada bunyi mengikah, kayak mengik itu yang kayak orang asma gitu-gitu, atau ada bunyi kayak dahak yang ronci, kayak orang kalau batuk itu kayak gimana ya, pokoknya begitulah, kayak bunyi begitu. Nah, itu bisa saling kayak mendukung. Oh, gara-gara bunyi begini makanya pasien sesak napas, jadi kayak saling masuk akal. Terus misalnya mengatakan pasien lemah, kayak saya merasa lemah, terus kita dapatkan ternyata tekanan darahnya 90/50. Terus kulitnya pucat, konjungtivanya yang di bawah matanya ini pucat. Jadi kayak masuk akal lah, bilang oh iya pantas pasiennya lemah karena ternyata memang tekanan darahnya ini. Jadi saling mendukung. Nah, yang dilakukan perawat itu yang pertama pengkajian seperti yang tadi, terus setelah dikaji diangkat diagnosa. Nah, diagnosanya itu seperti ketidakefektifan tadi pola nafas, itu diagnosa. Terus kita melakukan perencanaan apa yang harus kita rencanakan, apa yang kita mau prioritaskan, yang mana yang lebih mengancam nyawanya. Misalnya karena sesak nafas, misalnya nyeri dengan sesak nafas, atau nyeri dengan sesak nafas dengan ganggu kerusakan integritas kulit, kayak misalnya dia luka, terus dia luka kan mengakibatkan kerusakan integritas kulit, jadi itu diangkat. Yang mana lebih mengancam jiwa? Pasti nafas, yang ketidakefektifan pola nafas. Makanya diprioritaskan dulu masalah ketidakefektifan pola nafas, terus tetap juga dijalankan kerusakan integritas kulit dengan cara membersihkan luka supaya tidak terjadinya infeksi. Jadi itu yang ditakutkan kalau misalnya kerusakan infeksi. Nah, dari kerusakan integritas kulit bisa mengakibatkan infeksi, terus menimbulkan penyakit baru. Jadi perawat itu hati-hati sekali kalau memberikan diagnosa, karena bisa menimbulkan penyakit baru dan itu malah memperburuk lagi keadaan pasien. Jadi tambah menyiksa pasiennya dan semakin lama di rumah sakit. Nah, setelah dilakukan intervensi itu perencanaan, terus kita lakukan implementasi, itu mengkaji kembali pasien itu bagaimana, terus kita melakukan apa yang kita rencanakan tadi semuanya, terus dievaluasi. Nah, dievaluasi apakah ada perubahan setelah diberikan kayak intervensi, kayak diberikan kayak asuhan keperawatan ini, adakah perubahan yang ke arah positif ya. Kayak kalau misalnya tidak ada perubahan, maka diganti lagi perencanaannya, diganti lagi intervensinya. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah perbedaan antara dokter dan perawat di rumah sakit. Jadi mulai dari sekarang kalian sudah tahu apa perbedaan dokter dengan perawat, terus ranah kerjanya itu bagaimana. Jadi kalian tidak bisa lagi menyebutkan bahwa dokter dengan perawat itu berbeda. Jadi dokter dengan perawat itu sama, cuman yang membedakan itu apa yang mereka lakukan. Dokter punya diagnosa sendiri, perawat punya diagnosa sendiri. Jadi perawat dan dokter itu bekerja di bidang
di bidang mereka masing-masing. Jadi mereka itu saling membutuhkan, saling berkolaborasi satu sama lain untuk membantu pasien supaya pasiennya itu cepat pulih, cepat bisa kembali ke masyarakat. Terus dia supaya penyakitnya itu berangsur-angsur membaik. Jadi pasien juga maksudnya kualitas hidupnya itu tambah lebih baik. Intinya bahwa kalian sudah tahu bahwa perawat itu bukan pembantu dokter. Jadi jangan menganggap bahwa perawat itu adalah pembantu ya. Kalian bisa minta tolong kepada mereka tapi dengan cara yang sopan, karena mereka juga manusia. Mereka juga memperlakukan kalian kalau sakit, memperlakukan seperti manusia. Bahkan mereka itu lebih memprioritaskan kalian daripada keluarganya. Jadi kalau mereka di rumah sakit dan bekerja, apapun yang terjadi di rumahnya, dia harus tetap di rumah sakit untuk menolong kalian, membantu kalian supaya kalian cepat pulih. Terus mereka juga mengawasi kalian. Pokoknya intinya seperti itulah. Jadi hargai mereka seperti kalian menghargai diri kalian sendiri. Terus hormati mereka seperti kalian menghormati diri sendiri. Jadi seperti itu. Perawat juga itu kadang menyembunyikan loh masalah keluarganya di depan kalian. Jadi kayak sebenarnya kayak keluarganya kalau lagi berantakan atau berkelahi, dia harus tetap tersenyum di hadapan kalian. Kalau kalian marahi, harus tetap kayak sabar, jangan kayak tambah dibentak, karena wajar lah kalau misalnya pasien itu marah, karena mereka itu kayak merasa diri mereka itu tidak berdaya. Jadi emosi mereka itu mereka luapkan sama perawat. Jadi kalau kalian ditanya misalnya perawat, "Pak sakit," pas pasien itu biasa bilang, "Sakit lah, kenapa?" Ditanya-tanya lagi, banyak sekali pertanyaannya gitu. Jadi kita itu perawat harus tetap sabar, walaupun pasien itu kayak menjengkelkan juga. Tapi kadang ada perawat yang mungkin kesabarannya sudah habis ya, jadi dia mengeluarkan segala emosinya itu. Oke, sekian video penjelasan dari saya tentang perawat itu bukan pembantu dokter. Jadi buat kalian yang mau tanya lebih jelasnya, kalian bisa tanya di kolom komentar, atau kalian bisa DM saya IG-nya ini, atau kalian bisa cari di Google, banyak penjelasan tentang dokter dan perawat. Mohon maaf kalau ada yang salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan. Mungkin ada yang tersinggung atau bagaimana, mohon juga dimaafkan. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton. Thank you for watching. Bye bye. God bless you.